Gas fees yang ditawarkan oleh Polygon itu 1000 kali lebih murah dibandingkan dengan jaringan Ethereum untuk bisa mensupport 1000 transaction per second. Hai bro, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan update konten terbaru dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah giveaway 1500 koin Zilliqa yang sedang Duta Kripto adakan. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Kripto Free Signal karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menjawab salah satu pertanyaan yang sering banget saya jumpai di komentar YouTube maupun saat live, yaitu, Bang, gimana nih nasib Matic Polygon ketika Ethereum 2.0 resmi launching? Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk menjawabnya. Tapi di sini saya disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa apa yang saya sampaikan itu 100% opini saya pribadi dan berdasarkan analisa saya pribadi. So, jika kalian memiliki opini yang lain, tulis saja di komentar ya, oke? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan mengenai nasib Polygon Matic, kita itu harus tahu terlebih dahulu alasan kenapa jaringan Matic Polygon ini ada. Jadi apa sih penyebabnya? Nah, kita bisa cek langsung di official websitenya di polygon.technology, di mana di sini dijelaskan bahwa Polygon is a protocol and a framework for building and connecting Ethereum compatible blockchain network. Jadi Polygon ini merupakan suatu protokol atau simpelnya itu blockchain ya, untuk membangun dan mengkoneksikan blockchain yang kompatibel dengan Ethereum. Jadi bisa dibilang Polygon ini merupakan fasilitator aplikasi desentral yang ingin masuk ke ekosistemnya Ethereum. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa aplikasi desentral itu ingin masuk ke Ethereum melalui Polygon? Nah, itu kan pertanyaan ya. Di sini dijelaskan aggregating scalable solutions on Ethereum. Jadi Polygon itu ada sebagai solusi untuk masalah skalabilitas yang terjadi di Ethereum. Nah, di sini kita sudah mulai paham ya bahwa adanya Polygon itu merupakan suatu solusi atas problem yang ada di Ethereum, yaitu problem skalabilitas. Dimana kalau kalian belum tahu, meskipun Ethereum dikenal sebagai rajanya smart contract, tapi Ethereum itu dalam bidang skalabilitasnya sangat jelek sekali. Skalabilitas maksudnya apa? Seperti masalah gasnya yang mahal, kemudian transaksinya yang lambat. Bahkan sekitar beberapa minggu yang lalu saya itu sempat menggunakan jaringan Ethereum dan itu gila banget bro gasnya ya. Sekali transaksi saya kena 25 dolar. Bayangin, sekali transaksi 25 dolar. Padahal blockchain-blockchain yang lainnya paling mentok ya 2 dolar ya. 2 dolar, 3 dolar, 1 dolar, atau bahkan nggak sampai 1 dolar. Pokoknya murah-murah. Tapi Ethereum itu 15 dolar, 25 dolar. Sangat mahal sekali jika dibandingkan dengan para kompetitornya. Nah, itulah yang diselesaikan oleh Polygon. Skalabilitas Ethereum itu diselesaikan oleh Polygon. Makanya Polygon ini sering disebut sebagai blockchain layer kedua Ethereum, atau dalam istilah lain itu sidechain. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, emang sebagus apa sih skalabilitas Polygon dibandingkan dengan Ethereum? Nah, kita cek nih di salah satu website, financefeeds.com, di mana di sini tuh dijelaskan mengenai skalabilitas dari Polygon. Di sini kita blok dulu ya. Gas fees on the network has been very low. Jadi, untuk gas yang ditawarkan oleh Polygon itu sangat murah sekali. By over 1000 times. Perbandingannya adalah 1000 kali lebih murah when compared to the Ethereum network. Jadi, gas fees yang ditawarkan oleh Polygon itu 1000 kali lebih murah dibandingkan dengan jaringan Ethereum. Kebayang nggak kenapa orang mau menggunakan Polygon ini? Karena skalabilitas yang ditawarkan oleh Polygon itu lebih bagus 1000 kali lipat dibandingkan dengan Ethereum. Makanya di sini dijelaskan bahwa Polygon Network is the biggest layer 2 protocol.
Polygon itu merupakan layer kedua Ethereum yang paling besar. Atau dalam istilah lain ada yang bilang sidechain ya. Ada yang bilang Polygon itu layer kedua, ada yang bilang sidechain. Tapi di sini kita tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang penting kalian sudah paham kenapa orang mau menggunakan jaringan Polygon. Karena orang-orang ingin menggunakan kualitas dari blockchain Ethereum, tapi tidak ingin terkena problem skalabilitasnya, yaitu gas-nya dan juga kecepatan transaksinya. So, saya harap kalian di sini sudah paham ya posisi Polygon itu seperti apa, kenapa kok Polygon itu ada. Setelah sebelumnya kalian sudah paham mengenai alasan kenapa network Polygon itu ada, yaitu untuk menyelesaikan skalabilitas di Ethereum. Nah, sekarang kita bahas nih mengenai Ethereum 2.0. Jadi gini, tadi sempat dijelaskan mengenai bahwa kelemahan dari Ethereum itu ada di segi skalabilitasnya, yaitu transaksinya yang lambat, gasnya yang mahal. Dan itu akan diselesaikan saat pelauncingan Ethereum 2.0. Kapan itu? Nah, di sini kita lihat nih. Jadi ada beberapa step yang dilakukan Ethereum sebelum dia itu masuk ke versi final Ethereum 2.0. Seperti ada yang namanya Berlin Hard Fork, dan itu sudah terjadi ya, kalau nggak salah sekitar bulan Mei. Kemudian lanjut ke London Hard Fork. Itu kalau nggak salah terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Kemudian next itu akan ada yang namanya Shanghai Hard Fork. Nah, rencananya Shanghai Hard Fork itu akan dilakukan di akhir tahun 2021. Ini kita bisa kutip di situs Cointelegraph ya. The Ethereum community will prepare for the Shanghai Hard Fork, which is scheduled to go live by the end of the year. Jadi sekitar akhir tahun 2021, Shanghai Hard Fork itu akan diadakan. Dan ini merupakan hard fork final menuju Ethereum 2.0. Dan mungkin kalian pada tanya nih, emang seberapa buruk sih skalabilitas dari Ethereum yang sekarang? Nah, ini kita coba cek dari situs Reddit ya. Kita bisa lihat di sini mengenai skalabilitas yang ditawarkan oleh Ethereum. Kalian fokus di bagian transaction per second ya, dan juga transaction latency. Di mana transaction per second untuk Ethereum itu hanya bisa melakukan 15 transaksi per detik. Bayangin aja. Blockchain lain itu sudah ribuan transaksi per detik. Ethereum itu cuma 15 transaksi per detik. Sangat lambat sekali, bro. Kemudian di sini kita bahas mengenai kecepatannya. Transaksi latency ini 5 menit. Kebayang nggak? Yang lain itu pada cepet, nggak sampai 5 detik. Ini Solana bahkan 0,5 detik ya. Kemudian Tron 3 detik, lalu ada Polkadot 2 menit, Binance itu 75 detik. Ethereum itu butuh waktu 5 menit untuk menyelesaikan transaksinya. Nah, inilah kenapa Ethereum itu harus upgrade ke Ethereum 2.0, di mana fokus utama mereka adalah menyelesaikan masalah skalabilitas. Nah, apa aja yang di-upgrade saat Ethereum 2.0 itu launching? Di sini bisa kita cek di situs ethereum.org/n/it2, di mana visi dari Ethereum 2.0 itu ada 3. Yang pertama adalah more scalable, kemudian more secure, dan juga more sustainable. Nah, more scalable artinya Ethereum itu akan mengupgrade skalabilitasnya untuk bisa mensupport 1000 transaction per second. Jadi target mereka itu adalah bisa melakukan 1000 transaksi per detik. Yang sebelumnya di sini 15 transaksi per detik, di Ethereum 2.0 itu di-upgrade menjadi 1000 transaksi per detik. Kemudian visi selanjutnya adalah more secure, menjadikan Ethereum itu blockchain yang lebih aman, dan more sustainable, yaitu lebih ramah terhadap lingkungan. Makanya di Ethereum 2.0 nanti itu menghilangkan sistem proof of work, itu diubah jadi proof of stake yang dikenal lebih ramah terhadap lingkungan. Jadi saya harap kalian sudah paham ya di sini ya. Untuk masalah skalabilitas Ethereum itu akan diselesaikan di Ethereum 2.0, yaitu kecepatannya 1000 transaksi per detik. Itu target dari Ethereum ya. Tapi kalau kita cek dari website lain, ada yang bilang bahwa target dari Ethereum 2.0 itu 100.000 transaction per second. Jadi di sini saya nggak tahu mana yang benar, tapi yang pasti kalau kita cek langsung di official website Ethereum, kecepatan yang ditawarkan oleh Ethereum 2.0 itu 1000 transaksi per detik.
Nah, setelah sebelumnya kita telah mengetahui fungsi dari Matic itu apa, kemudian target dari Ethereum 2.0 itu apa, sekarang saatnya kita menjawab bagaimana nasib Matic Polygon ketika Ethereum 2.0 itu resmi launching, yang diperkirakan akan launching pada akhir tahun 2021 ya, tapi nggak tahu juga kalau nanti mundur ya. Jadi gini, ini 100% opini saya pribadi ya. Kalau kalian punya pandangan lain, nanti tulis saja di komentar. Kalau menurut pandangan saya pribadi, jika kita berpatokan pada Ethereum 2.0 yang ada di websitenya, yaitu ethereum.org/n/it2, di mana skalabilitas yang ditawarkan oleh Ethereum 2.0 adalah 1000 transaction per detik, saya merasa bahwa Polygon akan tetap eksis meskipun Ethereum sudah upgrade ke 2.0. Karena di sini kita bisa melihat ya bahwa kecepatan skalabilitas yang ditawarkan oleh Polygon itu 1000 kali lebih cepat dibandingkan Ethereum saat ini. Dan kalau kita cek dari tabel ini ya, Ethereum kan 15. Artinya kecepatan dari Polygon itu kurang lebih 15.000 transaction per detik. Sedangkan Ethereum 2.0 itu hanya 1000 transaction per detik. So di sini kita sudah bisa melihat perbandingannya ya. Polygon kecepatannya 15.000 transaction berbanding dengan Ethereum yang masih 1000 transaction per detik. So, secara logika, orang itu akan lebih memilih jaringan Polygon dibandingkan langsung dengan Ethereum, meskipun itu sudah upgrade ke Ethereum 2.0. Tapi beda cerita, kalau skalabilitas Ethereum itu benar-benar sudah mencapai 100.000 transaction per detik. Nah, ini ya. Karena dari sumber lain saya itu juga baca bahwa target 2.0 itu 100.000 transaction per detik. Kalau sampai beneran terjadi, Ethereum berhasil mengupgrade skalabilitasnya ke 100.000 transaction per detik, kemungkinan eksistensi dari Polygon ini akan mulai meredup, alias orang-orang itu akan mulai migrasi dari jaringan Polygon ke jaringan Ethereum langsung. Karena sekali lagi, Polygon ini hanya sebagai fasilitator aplikasi desentral yang ingin masuk ke jaringan Ethereum, tapi ingin skalabilitas yang lebih murah. So, kesimpulannya di sini adalah apakah Matic Polygon akan tetap eksis ketika Ethereum 2.0 resmi launching? Itu semua tergantung. Tergantung skalabilitas yang ditawarkan saat Ethereum 2.0 nanti resmi launching. Kalau skalabilitasnya itu lebih baik dibandingkan dengan Polygon, itu artinya Polygon bisa hilang eksistensinya. Tapi tetap usernya masih ada ya, karena mungkin masih ada yang nyaman dengan ekosistem Polygon ini. Tapi kalau Ethereum 2.0 itu skalabilitasnya masih di bawah dari Polygon, saya yakin Polygon sih tetap eksis ya. Karena meskipun posisi Polygon itu sebagai layer 2 dari Ethereum, tapi kalau bicara mengenai komparasi dari skalabilitasnya, itu masih menang banget Polygon. So, kita lihat aja lah nanti di akhir tahun ya, seberapa bagus skalabilitas yang ditawarkan oleh Ethereum 2.0. Dan di sini saya ingin tanya nih kepada kalian, sebenarnya berapa sih skalabilitas yang ditawarkan oleh Ethereum 2.0? Soalnya saya cek di website-website luar itu ada yang bilang 100.000 ya, salah satunya di thestreet.com. Ini mereka bilang sih its ability to 100,000 transaction per second or more. Jadi bisa 100.000 per transaksi atau bahkan lebih. Tapi ini kalau saya cek di websitenya langsung, itu mereka hanya menawarkan 1000 transaksi per detik. So, menurut kalian mana sih yang benar? Apakah 1000 transaksi atau 100.000 transaction per second? Tulis di komentar ya. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.